memimpin kita berdoa. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik sama saya kehidupan kami. Terbuktinya sampai zaman detik ini kami masih merasakan kehidupan. Apa yang baik pada saatnya kami akan melakukan kegiatan belajar mengejar kami, karena itu dari awal pertengahan hingga berakhir kami darah seturut kehendak Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Doa selesai ya. Doa selanjutnya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Benyamin Maukesa. Oke. Dengan dan Mina. Dengan Deus. Berarti 4 orang yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Oh, Adven ya? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini kita akan bahas tentang Ibu minta Marta, tolong bacakan dari pertama sampai keempat itu tujuan pembelajaran hari ini. 1. Menjelaskan makna hukum. Yang kedua, Menguraikan klasifikasi atau penggolongan hukum. 3. Menjelaskan tujuan hukum. 4. Menjelaskan tata hukum. oke, semua sudah jelas. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang makna hukum, menguraikan klasifikasi atau penggolongan hukum. Kemudian yang ketiga itu tujuan dari hukum. Yang keempat tata hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi pada sebelumnya Ibu mau tanya, kata hukum, ada yang mengerti, ada yang sudah tahu, karena kata hukum itu tidak asing lagi untuk kita. Apa itu hukum itu sendiri? Ada yang bisa bantu untuk menjelaskan pengertian dari hukum atau sistem hukum seperti itu? Baik, Veronica, silakan. Menurut saya hukum adalah aturan yang dibuat di suatu tempat atau negara. Aturan yang dibuat di suatu tempat atau negara. Kita berikan aplaus dulu. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Jadi Ibu jelaskan sedikit. Yang dimaksud dengan hukum adalah suatu aturan yang dibuat, sifatnya adalah mengikat, memaksa. Bagi yang melanggar, sanksinya jelas. Ketegasan dari sanksi itu yang membuat orang bisa jerah agar tidak mengulangi. Jadi hukum itu pasti yang paling sederhana di lingkungan keluarga kita. Contoh dalam lingkungan, siapa yang dalam lingkungan keluarga tidak memiliki aturan atau hukum? Coba Nana, mau kisah? Kalau aturan dalam rumah tangga sepertinya kita rumah tangga ya, kadang-kadang kita orang tua ngomong kita perempuan kalau jalan pulang ke rumah. Oke, baik, itu adalah salah satu aturan yang diterapkan di lingkungan keluarga. Penggolongan hukum atau klasifikasi hukum. Hukum itu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, penggolongan hukum. Penggolongan hukum. 1. Berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, Berdasarkan cara mempertahankannya. berdasarkan cara mempertahankannya.
Selanjutnya tata hukum. Tata hukum di Indonesia itu seperti apa? Di sini ada tugas yang harus kita kerjakan. Tolong baca, pahami, dan jawab. Bisa? Bisa. Silakan kerjakan. Itu tugas kelompok. Itu diskusi kelompok yang tolong selesaikan. Susunlah pertanyaan, kemudian dijawab. Jawab sendiri ya. Ya. Setelah itu masing-masing kelompok untuk satu kelompok cukup satu pertanyaan, kemudian dijawab oleh kelompok lain. Jadi kelompok 1 bisa dijawab oleh kelompok 2, kemudian kelompok 3, nanti jawabnya kelompok 4. Bisa toh? Bisa. Cukup dua. Karena kita dibatasi oleh waktu, maka satu kelompok cukup satu nomor, satu kelompok satu nomor, satu kelompok satu nomor. Silakan. Sudah? Sudah itu. Masing-masing untuk satu pertanyaan dan satu jawaban. Jadi Veronica kelompoknya menyusun pertanyaan, otomatis yang terbelakang kelompok 5-nya jawab. Silakan Veronica. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Kelompok 5 silakan jawab pertanyaan yang dimaksudkan yang disampaikan oleh Veronica. Oke, kelompok 2 silakan. Setelah pesawat jalan ke atas, saya merasa tidak nyaman dan cenderung takut dengan kondisi kenyamanan di lingkungan. Oke, lanjut silakan. Menurut pendapat kami, agar peristiwa kejahatan tersebut tidak terulang lagi, ada beberapa solusi yang bisa diajukan kepada kepolisian. Antara lain, 1. Kepolisian melakukan patroli rutin di berbagai tempat. 2. Polisi memberlakukan jam malam untuk sementara waktu. 3. Memberikan hukum yang tegas kepada pembegal agar tidak mengulangi perbuatannya. Itu jawabannya Veronica. Jadi harus ketegasannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok Okesa itu. Pertama, polisi harus memperketat ronda malam, kontrol patroli malam, agar kejahatan seperti begal seperti itu tidak akan terulang. Maka kita harus terapkan di lingkungan sekitar kita juga. Kalau ada hansip, tolong dia fungsikan untuk ronda malam, agar kalau ada kejahatan, ini contoh yang paling sederhana, agar jangan sampai tengah malam ada pencuri, penyamun, dan lain-lain sebagainya. Itu kan bisa. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka tetap kejahatan seperti itu dia selalu ada. Begal seperti itu, pencurian motor, nyawa jadi taruhan hanya karena harta, tidak mau kerja, ingin untuk yang praktis toh, cara menghilangkan nyawa orang lain. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari keluarga kelompok 3. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Kelompok 4 tolong jawab. Kasus pembegalan terjadi karena A. Pembegalan memiliki ruang dan waktu untuk melakukan kejahatan. Suasana jalanan yang sepi membuat pembegalan nekat melakukan kejahatan. B. Kelalaian aparat menjamin keamanan warga masyarakat. Sesuai dengan tugasnya, aparat keamanan memiliki tugas untuk menjamin keamanan warga masyarakat. C. Ketidakwaspadaan korban yang nekat berkendara pada zaman sepi di tempat yang sudah sepi. Pada jam-jam sepi. Jadi tukang begal itu dia biasa cari kesempatan. Para begal itu pintar. Dia itu cantik. Maka kamu kalau di sini tidak terlalu nampak. Maksudnya, biasanya kota-kota besar sangat kelihatan. Biasa orang pulang kerja sudah jam 6 baru pulang. Pulang itu sebentar, macetnya belum. Mungkin sampai rumah atau lewat jalan-jalan tertentu pasti sepi. Di situ
biasanya tukang begal, para perampok itu selalu ada di situ. Maka kita harus waspada. Maka tadi sudah disampaikan itu. Mereka harus diaktifkan. Dari pihak kepolisian itu, para penertib hukum itu harus, aparat hukum itu harus, mereka harus siap siaga 24 jam. Jadi pas di jalan-jalan sepi, jam-jam yang sudah larut malam, mereka harus tetap siaga. Bisa toh? Bisa. Oke, baik. Sebelum kita akhiri kegiatan, di sini ada soal yang harus dikerjakan untuk kita refleksi, kegiatan refleksi kita untuk mengetahui paham tidak pembelajaran hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Ini tugas individu, tidak boleh nyontek. Iya. Oke, silakan jawab pertanyaan yang ada. Silakan. Selesaikan dan kumpulkan. Cuma kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, baik. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Bisa dikumpulkan. Ya, ya. Oke, di sini. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Sama Ibu. Oke. Sebelum kita menutup pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang mencermati tata hukum yang ada di Indonesia. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum kita Ibu tutup, Ibu minta Yakumina pimpin kita berdoa. Tidak ada ya Yakumina? Mana pimpin kita berdoa? Sebelum kita keluar, mari kita berdoa. Kembalikan mengucap syukur kepadamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Tuhan telah menjaga kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami akan keluar, untuk itu Tuhan mari memberkati kami. Hanya ini dan permohonan kami telah berdoa kepadamu. Amin.